Shalom Jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang saya Pastor Yair dan ada Pastor Ari. Shalom. Hari ini kita bersama-sama akan datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau belajar daripada firman-Nya, dan di akhir daripada ibadah ini kita mau bersyafaat, menaikkan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Saya minta Pastor Ari berdoa buat ibadah kita, lalu kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sekali lagi kami datang bersama Tuhan di dalam ibadah tengah minggu secara online. Kami ada di gereja dan teman-teman yang ada di tempat masing-masing dalam setiap aktivitasnya Tuhan. Hari-hari ini kami percaya Tuhan, kami mau berserah, mau datang, bersujud, menyembah dan memuliakan Kau lebih dalam lagi Tuhan. Berkati setiap kami di tengah-tengah aktivitas kami, kiranya kemuliaan Tuhan turun, damai sejahtera Allah turun dalam kehidupan kami. Kami boleh menyembah Tuhan dengan penuh dengan sukacita. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Kiranya kuasa, kasih, dan anugerah dan perkenanan Tuhan turun atas setiap kami di siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami membuka ibadah ini. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. tiada berkesudahan, Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus baik. amin, 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 amin. Saya percaya Anda semua setuju dengan kami bahwa Tuhan Yesus masih baik. Amin. Meski mungkin ada yang masih belum tercukupkan, mungkin masih banyak kekurangan, mungkin banyak kebutuhan, masalah yang harus kita jalani. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus baik. Dia tahu yang terbaik buat kita, anak-anaknya.
Kita akan datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan pada saat ini. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi, saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan sejenak. Nikmati hadiratnya yang ada di antara kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir di antara kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami nyanyikan hosana kepada Raja kami. Haleluya, Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. sekali lagi ku nyanyi hosana, Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku mulia
muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berbicaralah kepada kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, kita sudah menyembah Tuhan dan kita percaya hadirat Tuhan saat ada dan hati kita siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang iman. Hidup iman yang bersandar kepada Yesus. Nah, Pak Jer, ya, sering kita mendengar, saya ini iman saya merosot, saya kehilangan iman. Ya, menurut saya Pak Jaya, semalam saya berpikir tidak ada orang yang tidak memiliki iman. Ya, kalau orang Kristen selalu imannya, saya beriman kepada Tuhan, tetapi sekarang nggak ada lagi. Bukan nggak ada, tetapi iman kita bergeser kepada hal yang lain, ya kan? Setiap hari kalau kita duduk di bangku pun kita harus punya iman. Kita harus percaya bangku itu aman untuk saya duduk, maka kita duduk, ya kan? Berarti setiap kita akan mempercayai sesuatu. Mungkin saat ini kita berkurang berpercaya kepada Tuhan, pergumulan hidup kita, masalah kehidupan kita. Tetapi kita mungkin percaya kepada hal yang lain. Nah, itu dia, bukan kita tidak memiliki iman, tetapi fokus iman kita bergeser. Sebagai orang percaya, kita beriman kepada Kristus. Masalah kehidupan membuat kita bergeser kepada mungkin diri kita sendiri, ya kan? Mungkin percaya kepada orang lain, ya kan? Itu iman kita, percaya kita kepada sesuatu yang lain selain Tuhan, bukan tidak beriman. Nah, menurut Pak Jaya gimana? Kalau bicara tentang iman ini, kalau kita melihat umat Tuhan secara keseluruhan di dalam gereja, kalau ada orang-orang beriman, tingkat iman mereka, percaya mereka. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Ari. Jadi fokusnya bukan ditaruhkan di tempat yang benar. Ya. Tapi selain daripada itu, mungkin iman itu tidak kuat. Iman itu bisa kuat atau lemah. Seperti tubuh kita lah, diberikan makan maka dia akan menjadi kuat. Ketika iman itu tidak diberi makan melalui firman, iman timbul dari pendengaran akan firman. Maka iman itu tidak akan berkembang, iman itu tidak akan menjadi kuat dan bertumbuh, maka ya dia akan lemah. Dia tidak akan sanggup bisa mempercayai terhadap apa yang sedang dihadapi, maka dia kalah. Iya, betul sekali. Nah, sekalian kalau kita berbicara iman dalam konteks gereja, ya, ketika ada orang baru dalam gereja, pasti menggebu-gebu Pak Jari, ya, beriman luar biasa sampai menembus langit gitu ya, kalau kata peribahasa yang hiperbolik. Tetapi ketika mereka datang dan begitu menggebu imannya, ketika melihat teman-teman orang Kristen lama tidak sesuai kehidupan antara apa yang dibicarakan, antara dipercaya dengan kehidupan nyatanya, atau boleh kita tanda petik munafik gitu ya, orang akan kehilangan iman atau dikatakan berguncang imannya. Nah, apakah keguncangan iman seseorang itu kita harus belajar? Karena kita melihat orang lain, mendengar berita orang lain, atau kita seperti Pak Jai katakan, mendengar firman Tuhan, merasakan firman Tuhan. Nah, di situ hari ini kita akan belajar berdasarkan Ibrani 12 ayat 2. Dikatakan demikian, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Nah, kalimat berikut yang penting, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaannya. Ya, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Nah, terjemahan lain mengatakan, biarlah mata kita tertuju pada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita, yang demi sukacita yang telah ditetapkan baginya, rela menanggung salib dan mengabaikan kehinaan salib itu, dan sekarang Ia duduk di sebelah kanan tata Allah. Nah, judul khotbah ini adalah hidup iman yang bersandar kepada Yesus. Nah, ayat tadi memberitakan kepada kita bahwa Yesus adalah the author, pencipta, pelopor, perintis daripada iman kita. Dan juga Dia adalah finisher. Dia adalah
penyempurna daripada iman kita. Nah, kadang-kadang kita bilang iman kita tahu iman kita percaya kepada Tuhan, tetapi iman kita goyah-goyah gitu kan. Di sini firman Tuhan mengatakan, dari awal iman kita juga diberikan oleh Kristus. Ya kan? Dan kemudian dalam kehidupan kita, iman kita juga disempurnakan, ditopang oleh Kristus. Ya kan? Nah, Pak Jer, saya mempelajari kata pencipta iman itu atau perintis iman itu, yaitu Yesus Kristus. Orang mengatakan seperti ini, dia adalah pencetus, pemrakasa, dan sumber kepercayaan kita dari awal. Demikian saya percaya. Kalau kita percaya kepada Kristus, ya, itu karena Roh Kudus berbicara kepada kita. Karena kita membaca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah sumber daripada iman kita. Kita percaya. Disitulah iman kita tumbuh dan percaya kepada Kristus. Dan kemudian dia adalah penyempurna iman kita. Nah, itu tadi kita kalau iman kita goyah, kita imannya kemana-mana, ya kan? Nah, Tuhan Yesus adalah penyempurna iman kita. Saudara sekalian, di dalam dunia ini segala sesuatu berubah. Kekayaan kita bisa hilang, ya kan? Bahkan orang tua kita kemudian akan dipanggil ke surga. Tidak ada yang tetap. Yang hanya tetap adalah kasih Kristus, Yesus Kristus dalam hadiratnya, dalam firman kebenarannya. Yesus yang teguh, itulah cukup bagi kita untuk kita meletakkan iman kita, apapun kondisi iman kita menurut pemikiran kita, di dalam Kristus Yesus, bersandar, mengandalkan, mengistirahatkan, rest our faith in Jesus. Jadi semuanya tetap di dalam Yesus. Nah, Yesus, Pak Jadi ingat, Yesus pernah memberikan perumpamaan untuk kita membangun rumah, bukan di pasir ya, tetapi di batu. Artinya apa? Kalau kita membangun iman kita di dalam Yesus, batu penjuru itu, kita tidak akan goyah. Kita akan menemukan kembali iman kita yang goyah. Mungkin dulu kita di atas pasir. Kepada sana goyah, kepada keuangan goyah, kepada hubungan-hubungan kita, relasi kita, andalan kita, backingan kita goyah. Jangan, kembali kepada Yesus, batu karang penjuru kita yang akan tetap membantu iman kita tetap teguh. Dan kemudian akan menyelamatkan jiwa kita menjadi tenang, damai. Dan walaupun dunia gonjang-ganjing, kita di dalam Yesus tetap teguh. Betul ya? 1 Korintus 2 ayat 5 mengatakan, supaya imanmu tidak berdasar pada hikmat manusia, melainkan pada kuasa Allah, kuasa Kristus yang tidak berubah. Amin. Nah, sekarang pertanyaan sebelum Pak Jan nanti akan membahas apa artinya bahwa kita meletakkan berdasarkan iman kita pada Yesus yang tidak berubah. Karena setiap orang akan mengalami tantangan dan goncangan iman. Di mana iman kita bersandar? Nah, kita belajar dari situ. Karena setiap orang akan mengalami kelemahan secara rohani, pikiran dan jasmani. Di manakah percaya kita bertumpu? Nah, di sini kita akan bahas. Silakan Pak Jar, iman bersandar kepada Yesus tidak berubah. Ya, jemaat Tuhan, iman kita bersandar kepada Tuhan yang tidak berubah itu. Karena Yesus adalah Tuhan. Masihkah kita mempercayai bahwa Yesus yang kita layani, Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan? Karena terkadang kita membatasi Yesus itu sebagai Tuhan. Kita meminta sesuai dengan apa yang kita mau, kita meminta sesuai dengan selera kita. Seolah-olah Tuhan itu seperti teman, seperti Bapa atau seperti Bapa manusia dunia maksudnya, di mana ya bisa kita ajak ngobrol dengan ukuran manusia. Tapi sesungguhnya dia adalah Tuhan. Dia Tuhan yang tahu lebih baik dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, ketika seseorang beriman kepada Yesus, berarti kita sedang percaya kepada siapa Yesus itu sesungguhnya. Di mana dia 100% Allah dan dia 100% manusia. Jangan hanya fokus kepada 100% manusia, tetapi dia adalah 100% Allah juga bagi kehidupan kita. Percaya juga kepada Yesus berarti percaya terhadap apa yang telah Yesus lakukan. Khususnya kepada apa yang telah dia lakukan di atas kayu salib. Dan apa yang telah dia lakukan untuk mengalahkan kematian itu, yaitu kebangkitannya. Masihkah engkau percaya kepada kuasa itu? Kuasa yang bangkit mengalahkan maut. Dan sesungguhnya itu adalah kuasa yang tidak dapat kita temukan dimanapun kecuali di dalam Yesus. Amin. Yesus pernah mati, tetapi jangan lupa bahwa Yesus pernah bangkit, ada kuasa yang lebih besar daripada kematian maut itu sendiri. Iman kepada pribadi Yesus dan karya Yesus inilah yang menyelamatkan kita. Jangan lupa, apa yang bisa menyelamatkan kita itu bukan kepada hal-hal yang lain, tetapi pribadi Yesus sendiri yang telah Ia lakukan buat kita semua. Ibrani 13 ayat 8 berkata seperti ini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi,
Saya rasa Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang ada di masa lalumu adalah Tuhan yang sama di masa sekarang. Dan dialah Tuhan yang sama nanti di masa yang akan datang. Sesungguhnya kita tidak boleh berlarut-larut dalam kegelisahan kita, berlarut-larut dalam ketakutan kita, berlarut-larut terhadap kesedihan kita, berlarut-larut terhadap semua kesulitan yang kita hadapi hari ini. Karena Tuhan pernah menolong, maka Dia akan bisa menolong hari ini. Dan Dia juga bisa menolong kita di masa akan yang datang. Iman kita perlu kita taruhkan kepada Yesus yang adalah Tuhan itu, karena semua perkataannya berkuasa. Seluruh perkataannya bisa dipegang. Seluruh perkataannya sebuah janji yang pasti tergenapi. Matius 28 ayat 18 berkata bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini adalah salah satu perkataan yang Yesus nyatakan bahwa kuasa telah ada di dalamnya, kuasa yang ada di surga maupun di bumi. Maka kalau Yesus punya semua kuasa itu, sesungguhnya tidak ada lagi yang bisa kita takutkan lagi. Percaya saja kepada Yesus. Percaya saja apa yang Dia pernah katakan, karena Yesus telah berkuasa atas segala sesuatunya. Iman yang memampukan kita berjalan dan berkata, aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepadanya, sebab Dia Allah yang memperhatikan aku. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketika Anda sedang bergumul dengan beban-beban Anda, ketika Anda sedang khawatir, ketika Anda sedang cemas, penuh ketakutan, ketika Anda sedang mencoba untuk memperbaiki masalah Anda, kemana Anda mencari itu semua? Apakah Anda kepada sesuatu yang tidak pasti? Uang nilainya fluktuatif. Manusia bisa lupa. Mungkin dia memang baik, tetapi ya dia bisa lupa. Dia bisa terlalu fokus dengan dirinya, lupa dengan keadaan kita. Mari kita semua menaruhkan iman kita kepada Tuhan, pada Yesus itu yang sesungguhnya adalah Tuhan buat kita semua. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan seperti ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Tuhan, kita rindu agar kita semua bisa berbagi kekhawatiran kita kepadanya, karena hanya Dia yang berkuasa, yang dapat memperhatikan setiap masalah yang sedang kita hadapi. Iman kita tidak bergantung kepada siapa kita, atau apa yang sudah kita lakukan, atau apa yang kita rasakan, atau apa yang kita bisa ketahui. Tetapi iman kita bergantung kepada siapa Kristus itu. Apa yang telah Yesus lakukan, pada apa yang sedang Dia lakukan di dalam hidup kita semua. Karena kita lemah dan tak mampu, tetapi sesungguhnya Kristus adalah Tuhan yang sanggup bekerja dalam hidup kita. Seperti perkataan Paulus, di tengah kelemahanku lah kurasa kuasa Tuhan. Ketika kelemahan itu datang, kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja, kesempatan bagi Tuhan untuk berkarya. Jadi jangan takut, ada Tuhan, taruhkan imanmu kepada Yesus. Amin. Ya, jangan pernah karena Yesus tidak berubah, jangan kita juga berubah. Meletakkan iman kita, sandaran iman kita kepada Yesus yang adalah Tuhan. Ya. Lambat laun kehidupan kita, kadang-kadang kita memiliki banyak Tuhan-Tuhan. Yesus tetap Tuhan. Amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, yang kedua, iman bersandar pada Yesus yang tidak berubah itu karena dalam karya keselamatan yang telah Dia perbuat bagi kita. Maksudnya keselamatan yang kita terima. Nah, keselamatan dari Yesus itu Dia lakukan secara sempurna dan berkuasa, ya kan? Dan tidak ada jalan lain menuju pada keselamatan, kita percaya. Nah, saudara, saya ingin membagikan satu ayat, Roma 1 ayat 16-17, berbicara tentang gospel, Injil. Apa itu Injil? Rasul Paulus mengatakan, aku tidak malu dengan Injil. Karena Injil adalah kekuatan, kekuasa, dunamis daripada Allah yang menyelamatkan. Nah, itu kuasa keselamatan kita terima. Dan kemudian, Rasul Paulus mengatakan, Injil adalah kebenaran yang akan memimpin kita dari iman kepada iman. Nah, inilah kuasa keselamatan itu tidak hanya menyelamatkan kita sekali dan ditinggalkan. Kuasa keselamatan menjadi kebenaran, Injil menjadi kebenaran yang akan memimpin kita dari iman kepada iman. Disinilah kita bersandar kepada Yesus yang tidak berubah, karya keselamatan bagi kita semuanya. Nah, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 4:12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, saudara sekalian, seperti ini analoginya.
Kalau saudara naik pesawat, saudara pasti percaya kaptennya kan? Mungkin kita tidak kenal kaptennya. Kita tidak tahu, mungkin cuma sekedar nama siapa pula kaptennya, model apa, apakah dia sterak, apa dia gembuk, kita tidak tahu. Tapi kita percaya dari A ke B, dari kota A, Hong Kong ke Surabaya, kita tahu kita akan sampai dengan selamat. Nah, demikian dalam kehidupan kita, ketika kita sudah diselamatkan, kita percaya kepada Yesus, ketika iman kehidupan kita bergoyah, kita tahu Tuhan juga akan mengantar kita kepada rencananya dengan selamat. Amin, saudara. Nah, itulah iman yang akan memberikan keberanian kita untuk berjalan dalam kehidupan yang goyang-goyang, tetap dalam damai di tengah dunia-dunia yang jahat ini, di tengah dosa-dosa di tengah dunia ini. Tuhan Yesus tetap adalah pilot kita, komandan kita yang sudah menyelamatkan kita dan akan menyelamatkan kita. Jangan sampai goyah iman kita. Yohanes 14:27 mengatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu dari Tuhan. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi ketika kita menghadapi apapun goncangan iman kita, ingat, Yesus adalah penyelamat kita. Dia juga akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang tidak menentu ini. Iman yang memampukan untuk hanya bergantung kepada kehendak Allah. Di sinilah iman, karena kita percaya Tuhan menyelamatkan aku ingin terus bergantung kepada Dia, sehingga aku tetap aman, damai sejahtera di dalam Yesus. Amsal 16:3 mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya kan? Kadang-kadang kita punya rencana Pak Jer ya. Kita menjadi goyah, gagal, ya kan? Tidak sesuai dengan rencana. Mari kita serahkan kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan. Dia akan berlayar bersama kita menyelamatkan kehidupan kita, tetapi sesuai dengan kehendaknya, ya kan? Nah, yang ketiga, iman bersandar pada Tuhan Yesus yang tidak berubah. Tidak hanya Dia adalah Tuhan, tidak pernah berubah. Keselamatan daripada Dia tidak hanya di awal, tetapi iman keselamatan membawa pada iman perjalanan kehidupan keselamatan. Yang ketiga, dalam hubungannya dengan orang percaya, Dia tidak pernah berubah, sehingga kita harus meletakkan iman kita kepada Dia yang menjamin hubungan kita tidak pernah berubah. Nah, saya ingat Pak Jar ada satu ilustrasi ya, seorang anak adopsi. Dia ke sekolah, dihina, diejek tiap hari, lama dia kesal, ya kan? Dia kepada ibunya, mengapa ibu mengadopsi saya? Saya dihina, saya bukan anak ibu. Orang-orang lain mengatakan saya bukan anak ibu, dan sebagainya. Ibunya mengatakan demikian. Anakku, lain kali kamu katakan kepada teman-temanmu, ya kan, bahwa mereka adalah anak orang tua mereka karena mereka tanpa pilihan. Tidak punya pilihan orang tuanya, tetapi kamu adalah anak angkatku, kamu dipilih secara khusus olehku. Saudara, dan kita semua adalah adopsi ke anak kerajaan surga. Kita dipilih Tuhan. Ketika kita merespon keselamatan, kita dipilih Tuhan. Semenjak itu kita menjadi anak-anak kerajaan surga. Hubungan itu adalah hubungan darah, hubungan perjanjian darah yang tidak bisa diputuskan kembali. Ya, ketika kita menjadi anak Allah, tidak pernah menjadi bekas anak Allah. Amin. Di dalam Roma 8:15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah oleh Roh Kudus. Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita diberikan roh, dimampukan untuk memanggil Allah yang kita takuti sebelumnya, Allah yang begitu jauh sebelumnya, sebagai Aba dan Bapa, begitu dekat. Nah, disitulah iman kita harus ingat kepada Yesus yang tidak pernah berubah, menjadikan kita memiliki hubungan kekal dengan Allah. Ketika kita lari dari gereja, ketika kita berdosa, kita sendiri merasa seperti anak bungsu itu, bukan anak Bapa lagi, tetapi hubungan itu tetap anak Bapa. Walaupun dia bermandikan lumpur, tetap dia anak Bapa. Dia datang bertobat, dia percaya kepada Bapanya dan diterima kembali. Karena dia dari awal dan sebelum pergi, sebelum pulang juga anak Bapa. Nah, demikian dalam kehidupan kita. Menjadi anak Allah itu adalah hak istimewa terbesar keselamatan kita. Pegang itu menjadi iman saudara. Menjadi anak Allah adalah landasan dari iman dan kepercayaan kepada kita kepada Allah.
dan pengharapan kita untuk hari ini, untuk masa depan. Hubungan kita dengan Tuhan, jangan sampai iman kita goyah. Menjadi anak Allah ada dasar daripada disiplin Allah kepada kita. Ya, ketika kita mengalami disiplin, kita mengatakan bahwa saya sudah tidak punya iman dengan Tuhan. Ketika sudah mengalami disiplin, Allah sedang mengasihi saudara. Saudara, saya ingin katakan Allah menginginkan agar melalui Roh Kudus, yaitu Roh yang menjadikan kamu anak Allah, kita makin menyadari bahwa kita adalah anak-anaknya dan dapat berseru siang malam apapun susah dan suka kita berkata ya Aba, ya Bapa. Itu adalah ungkapan iman karena hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah berubah. Nah, iman yang meneguhkan dalam keyakinan bahwa saya sepenuhnya diterima oleh Allah. Itulah iman yang bersandar kepada Yesus yang tidak berubah. Yohanes 1:12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kemudian Efesus 2:18 mengatakan, karena oleh Yesus, oleh Dia, kita kedua pihak, yaitu Yahudi ataupun non-Yahudi, dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Tidak hanya kita tetap hubungan dengan Bapa sebagai anak, sebagai Bapa surgawi, tetapi jaminan kedua adalah kita semua punya akses. Ketika iman saudara luntur, ketika hanya mata yang membimbing, kebenaran harus mengembalikan kepada Tuhan, dan kita ingat kita punya akses ke Bapa di surga. Mungkin Pak Jar ada tambahan. Ya, saya berdoa kita semua bisa menaruhkan iman kita kepada Tuhan. Kita terus percaya kepada Dia. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, saya ingin tutup dengan pernyataan iman yang bersandar kepada Kristus berarti kita membangun fondasi yang kokoh. Membangun fondasi yang kokoh yaitu Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Membangun iman yang bersandar kepada Kristus berarti kita mempertaruhkan hidup kita di dalam Yesus semata-mata yang tidak berubah. Kalau kita sedang membangun segala fondasi kehidupan kita hari ini, hari esok, fondasi kehidupan masa depan kita atas firman Yesus yang akan selalu memperbaharui iman kita, meningkatkan iman kita, karena Yesus tidak pernah berubah. Silakan Pak Jaya berdoa begitu. Kami syukur kepada Allah yang hidup, Allah yang terus menunjukkan kuasa-Nya, penyertaan-Nya dalam hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian sesungguhnya. Kamilah yang seringkali memilih untuk menjauh. Tapi hari ini kami diingatkan, iman kami mau tetap kami taruhkan kepada Engkau. Ampuni jika selama ini kami percaya kepada hal-hal yang bersifat sementara, hal-hal yang bersifat tidak pasti. Karena sesungguhnya kami sudah memiliki yang paling pasti di dunia ini. Tuhan, ajar kami terus kembali kepada Engkau. Ajar kami terus percaya kepada firman-Mu. Ajar kami terus bisa yakini bahwa ada pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu semua ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengar bersama-sama. Saatnya kita mau menaikkan syafaat kita bersama. Kita mau berdoa buat beberapa pokok doa. Yang pertama, berdoa buat mereka yang sakit. Ada seseorang yang butuh didoakan karena masalah ginjalnya. Dia sekarang ada di Indonesia, sedang dalam perawatan. Biarlah Tuhan yang akan menolong. Kita berdoa buat seseorang yang sedang berjuang dari penyakitnya dan sudah sampai kepada stadium yang cukup tinggi. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati, memulihkan keadaannya menjadi normal kembali, supaya tubuh yang sakit itu bisa menjadi baik sehingga tidak ada hambatan untuk bekerja, beraktivitas, untuk bisa melayani Tuhan. Berikutnya kita mau berdoa buat negara dan bangsa kita Indonesia sekali lagi. Begitu banyak hal-hal yang hari ini mungkin membuat kita sedih karena mungkin ada kasus, ada hal-hal yang mungkin tidak pernah kita dengar tapi hari ini kita dengar, bisa dengar tanda bahwa dunia tidak semakin baik-baik saja, dunia semakin jahat. Kita perlu memohon Tuhan supaya Tuhan menjagai bangsa kita, menjagai keluarga kita, menjagai anak-anak kita, generasi-generasi muda. Biarlah Tuhan yang akan terus perlengkapi mereka menjadi seseorang yang bisa bertumbuh dan takut kepada Tuhan. Cuma Tuhan, jika Engkau punya masalah tertentu, bersyafaatlah. Imani semua bahwa ada Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu dalam hidup kita. Seperti yang sudah kita dengar tadi, bahwa iman itulah
yang akan melakukan sesuatu karena kita taruhkan di dalam Yesus. Karena iman itu ada di dalam Yesus saja. Yesus sanggup lakukan sesuatu dalam kehidupanmu. Kita naikkan pujian bersama-sama sebelum kita menaikkan syafaat kita. Sungguh tiada yang Tuhan seperti Engkau yang bisa mengasihi kami. Kami percaya kepada Tuhan kami yang begitu ajaib dan besar. Ajaib dan dahsyatlah semua yang diperbuatnya dalam hidup kita semua. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan. Kau Tuhan sanggup melawan Seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita naikkan syafaat kita bersama-sama pada saat ini. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami beriman kepada Yesus yang dulu sama, sekarang sama, sampai selama-lamanya. Allah yang sama, Tuhan junjungan kami. Allah yang punya kuasa menyelamatkan kami. Allah yang kuasanya sama hari ini menyelamatkan kami dari segala kesusahan hati kami. Allah yang sama yang menyelamatkan kami hari-hari ini akan melepaskan kami dari segala kesusahan hidup kami. Secara fisik, secara mental Tuhan, kami berserah kepada Engkau. Engkau Allah turun tangan atas setiap kami hari ini Tuhan. Saat ini di tempat kami masing-masing, kita turun tangan Allah Maha Kuasa atas kehidupan anak-anak-Mu yang berharap kepadamu, yang beriman kepadamu, yang menanti-nantikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami meminta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terjadi seluruh doa-doa yang terjadi saat ini
di tengah-tengah kami semua, di tempat jemaatmu dimanapun mereka berada. Kejadianmu terjadi, kejadianmu hebat, kejadianmu baik adanya. Kejadianmu adalah kejadian surgawi terjadi atas kehidupan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan berdoa untuk mereka yang sakit. Kiranya Tuhan saat ini menjamah bagian tubuh yang sakit. Tuhan menyembuhkan bagian yang tubuh yang sakit. Yang terbaring akan bangkit kembali. Yang lemah akan dikuatkan. Yang terluka akan disembuhkan luka-lukanya. Bahkan yang kanker yang tidak kelihatan, Tuhan campur tangan sampai kedalaman tubuh itu. Karena Engkaulah pencipta tubuh itu, Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi teman saudara kami yang ada di Indonesia. Kami bersyukur Engkau sudah menjamahnya, menyembuhkannya, Tuhan, dari kesusahan, kelainan daripada ginjal. Hari-hari Tuhan kami percaya Engkau menyembuhkan secara utuh, Tuhan. Total di dalam nama Tuhan Yesus. Pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya, kami perkatakan saat ini, Tuhan, surga datang atas kehidupan mereka. Kesembuhan terjadi bagi mereka yang sakit. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon biarlah anugerah-Mu turun atas bangsa kami. Biarlah mereka yang ada di bangsa dan negara kami, Tuhan, dapat terjaga dengan baik. Tuhan, begitu banyak hal yang kami dengar membuat kami sedih, membuat kami, ya Tuhan, hancur hati. Begitu banyak kasus-kasus yang mungkin tidak pernah terbayang bagi kami sebelumnya, tetapi hari ini bisa terjadi. Di mana firman-Mu rasanya tergenapi bahwa dunia ini semakin jahat, ya Tuhan. Maka Bapa, hamba memohon biarlah Engkau yang akan menjaga dan melindungi setiap keluarga kami di Indonesia. Engkau yang akan menjaga segala sesuatunya di sana. Supaya mereka tetap baik-baik, supaya mereka tetap terjagai. Khususnya Tuhan, keluarga kami, orang tua, pasangan hidup kami, keturunan kami, Tuhan, generasi muda ini, Tuhan. Biarlah mereka semua tetap dalam penjagaannya Allah. Mereka tidak terpengaruh dengan kiri dan kanan. Mereka tidak terpengaruh dengan apa yang sedang terjadi. Mereka tidak terbawa dengan arus duniawi yang semakin jahat ini, Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, berkati semua keluarga kami. Kami juga mau berdoa buat setiap pemerintah yang sedang bekerja di sisa waktu mereka, di mana pemerintah yang baru akan segera dilantik bulan depan. Tuhan, kami berdoa buat keamanan, ketentraman, kerukunan buat bangsa dan negara kami. Supaya tidak ada yang rusuh, tidak ada yang kacau. Semuanya tetap dalam penjagaan Allah saja. Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemerintah baru yang akan segera dilantik. Berikan mereka rasa takut akan Tuhan. Beri mereka rasa peduli buat bangsa ini, buat masyarakat rakyat yang ada. Supaya mereka tetap mau membawa kemajuan buat bangsa dan negara kami. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, golongan tertentu, tapi kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami semua, ya Bapa. Biarlah kesejahteraan Allah, shalom Allah, melingkupi seluruh bangsa dan negara kami. Inilah doa kami, ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan, campur tangan. Mungkin banyak hal bisa membuat mereka gelisah, karena mungkin ada sesuatu hal yang di luar kendali kami yang tidak bisa kami ubah, tidak bisa kami kerjakan. Hari ini kami serahkan seluruh kegelisahan kami, karena Allah kami sanggup melakukan sesuatu. Tolong seluruh umat-Mu semua dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati majikan mereka, dan berkati pelayanan mereka, ya Tuhan. Sehingga mereka terus sejahtera di kota ini, di negara ini, untuk melayani Tuhan. Kami terima, ya Tuhan, saat ini seluruh berkat-Mu. Kami mau menutup ibadah kami, ya Bapa. Syukur kepada Allah yang hidup. Haleluya, kita sudah menyelesaikan ibadah. Saatnya kita akan mengakhiri dan kita menerima berkat bersama-sama. Kami yang ada di tempat ini dan saudara yang di rumah, sejenak kita mengangkat tangan kita, mengangkat hati kita. Kita mengakhiri hari ini dan kita siap untuk sahabat Tuhan dengan berkat yang kuasa hadirat Tuhan yang lebih luar biasa. Tetapi berkat yang sudah diberitakan di dalam firman Tuhan, ya dan amin. Ini adalah nafas Tuhan, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bawa hati saudara, Tuhan, kami membawa hidup kami saat ini, Tuhan. Kami siap menerima berkat nafas dari surga, yaitu nafas Allah sendiri yang sudah dimeteraikan dalam firman dari Tuhan. Kami terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai, kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk shalom-Mu dari surga atas kehidupan kami, mengawali, menghidupi kami hari lepas hari dalam segala kegiatan kami. Kami terima kasih anugerah-Mu Tuhan yang melingkupi kami, dan juga pertolongan, perlindungan surgawi atas kehidupan kami dan keluarga kami siang dan malam. Kami bersyukur kami boleh hidup di dalam segala ucapan syukur, di dalam kedamaian surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami menerima berkat ini. Amin, amin. Saudara sekalian, kita sudah selesai ibadah. Tetap maju, tetap bersuka dan bergembira di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai jumpa minggu depan.